nih Mas Walang, kalau dari tadi Mas Walang bilang orang ini punya aura, aku pernah denger nih, tahu nggak di belakang gue nih, gue punya kodam, nah kayak gitu. Ya, bisa. Boleh dijelasin Mas Walang? Nah, gini. Gimana nih? Kalau kodam itu menurut pribadi saya itu keturunan, biasanya dari keturunan. Itu pasti dari keturunan, misalkan dukungan dari neneknya atau kakeknya. Ya, jadi kodam itu biasa keturunan. Biasanya yang pengetahuan saya keturunan, lebih cepat ya, mungkin dari bapaknya, kakeknya, atau nenek atau ibunya itu. Nah, kalau memang kodam itu bisa dicari, bisa. Biasanya kodam itu dicari melalui mungkin dia punya keris, atau dia melakukan sesuatu, atau dia puasa, itu bisa dicari kodam itu. Bisa. Ya. Aku pernah dapat pertanyaan nih Mas Walang dari klien. Oke. Aku tuh dikasih kayak warisan dari papa, tapi nggak pernah digunain. Itu berarti ciri-ciri dia punya kodam dong? Iya. Jadi gini, saya bilang tadi, kodam itu akan mencari keturunannya atau ibunya, bapaknya atau anaknya. Kalaupun dia dikasih keris, tapi kalau yang dikasihnya tidak merasa, itu kodam nggak bakal nempel, dia agak jauh. Bukan nggak mau, dia akan jauh dia. Wah, tapi kalau dia masuk, dia suka, dia urus apa, dia akan datang. Gitu. Kodam itu sebenarnya sama. Energi seperti kita. Energi itu kan pintar. Apa yang kita mau pasti sesuai. Energi itu buat pikiran kita. Pikir juga ya. Sama. Jadi dia ngikut ya gitu, ngikut. Ya. Tapi kalau memang dia dikasih, tapi karena belum menyatu, kodam itu nggak bakal datang. Di jauh. Bisa jadi suatu saat memang ternyata itu kodam itu suka, nanti dalam mimpi ketemu, atau dia dikasih kabar melalui mimpi, besok ada ini. Nah, seperti itu. Tapi kadang-kadang pemilik barang itu karena dia merasa tidak mau atau tidak merasa gue nggak punya, diindahkan, mimpi. Nah, lama-lama itu kodam jauh dia. Walaupun ada, nanti dia nyari lagi ke bawah atau di cucunya atau cicitnya, seperti itu. Ada juga saya juga pernah dengar keris dikasih anaknya nggak pegang, hilang kerisnya, entah kemana. Ada seperti itu. Pernah nggak Mas Walang dapat case seseorang nih nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada yang datang, ternyata ini kodamnya. Maksudnya klien, saya datang klien atau ada ya? Pernah itu kejadian. Jadi akhirnya gimana tuh ceritanya? Jadi begini, ini waktu itu kejadiannya saya memang lagi ada keturunan saya dari kakek saya itu. Ya. Kan kodam itu kan ada juga kan ada kodam yang pengobatan, ada juga bagian pengobatan, ada pengobatan. Jadi saya dapat nih kodam nih, ada keturunan ngasih. Nah, pada suatu ketika saya nggak tahu, tiba-tiba saya lagi duduk di depan rumah, ada orang datang jalan mondar-mandir. Kita secara logika, ini siapa nih orang nih? Depan rumah mondar-mandir kan negatif thinking ya? Negatif, betul. Mondar-mandir, pegang, bawa ke rumah. Ngapain sini? Saya nggak tahu Pak. Kenapa? Saya nggak tahu Pak. Saya ada narik kemari, dipegang, ampun panas. Ternyata ini orang memang sudah penyakit, sudah kedaluan. Jadi dia sendiri sudah kemasukan bertahun-tahun. Nggak ada yang ngobatin. Aduh kasihan. Tapi tanpa sengaja dia jalan, ada yang narik, datang ke rumah, terus obatin. Dia sampai panas, ampun panas, iya keluar. Tapi kalau pendapat pribadi saya, seperti itu nggak bakal bisa sekali, karena di badannya itu dinempel bertahun-tahun. Kalau kamu ngobatin cuma sehari, nggak bakalan bisa. Dia pasti datang lagi seperti itu. Ada datang sendiri. Itu memang kadang kodam yang narik dia. Itu. Paham. Nah, pernah nggak sih Mas Walang, si A punya kodam, si B punya kodam juga, berantem? Pernah nggak ada case kayak gitu? Sebenarnya gini, kalau kodam itu kalau bahasa kita pembantu ya, asisten ya. Asisten. Kodam itu nggak akan berantem kalau nggak disuruh, dia diam aja. Tapi biasanya manusianya, kalau memang satu sama lain tidak nyambung atau nggak vibrasi nggak nyambung, kan panas. Badan kita panas nih, ilmu gitu, kayak beradu. Bangsa tuh panas tuh. Tapi kalau sudah ngobrol, sudah biasa ngobrol atau berteman, lama-lama dia akan menyesuaikan diri. Seperti itu energi. Kalau sama itu ada ya, di komunitas ada kayak begitu. Saya pernah ngerasain begitu, pernah. Ketemu panas. Tapi lama-lama sering ngobrol, karena apa? Kodam atau energi kita kan, dia kan ngeblok sesuatu yang di luar yang memang belum pernah, atau sifatnya memang belum pernah ketemu, atau energi yang lain, dia akan ngeblok. Dia nggak mungkin main ngebuka aja gitu loh. Dia mau ngeblok. Makanya kalau ada satu orang dia aura kurang cuk,
beradu panas, tapi kalau udah kena dia ngebuka baru, oh ya temen gitu loh. Temen. Kalau dia mau tetap dia akan ngeblok, panas dia. Berarti Ada semacam kok. kayak perisai banget ya? Bisa itu posisi ya. Makanya kadang-kadang orang-orang seperti itu berasanya. Apakah makhluk halus bisa menyakiti manusia? Kalau pribadi saya makhluk halus itu nggak bisa. Dia cuma main di alam bawah sadar kita. Dia nggak bisa ya kayak di TV ngebunuh, yang nggak bisa. Kan energi itu, cuma dia energi, mempermainkan alam bawah sadar kita gitu. Contohnya yang mau pelet nih, yang dia akan mikiran cowok yang dipikir, kalau cowok lagi cowok lagi, nggak ada tuh dia datang jin ditempel nih fotonya, enggak, alam bawah sadar dia dihajar, nih cowoknya dia suka, diimpiin ketemu tuh cowok energinya Paham. cakep, nggak ada yang bikin itu sebenarnya menurut saya tuh alam bawah sadarnya, nggak ada tuh makhluk gak bisa bunuh. Udah enggak. Oh. Sedangkan dia sendiri susah. Ada urban legend kalau kuntilanak itu makan anak segala macam, itu apakah benar atau apa yang Enggak. Kalau saya pernah bilang kalau di kategori strata ya, kayak Kunti, Gundurwo, Tuyul itu kan strata main di bawah. Nah, kalau di atas lagi ada jin lagi. Kenapa saya bilang main di bawah? Karena orang yang main ini sering nongol, mungkin di satu tempat Kunti. Udah biasa gitu, Gundurwo, Tuyul. Tapi kalau yang memang benar goib yang gede, dia nggak bakal nongol. Energi dia besar, paling kalau disuruh atau memang punya seorang baru dia jalan. Tapi kalau Kunti ini memang ya kalau kayak di kita kelas bawah gitu, yang iseng gitu aja. Dan dia nggak ada seperti itu. Bisa jadi jin yang besar ini berubah bentuk seperti dia. Dia kan energinya bisa berubah. Oh. Nah kita pikirnya itu si Kunti, padahal sih bukan. Karena kan energi itu kan akan berbentuk apa yang kita pikirkan. Contohnya gini, Mas Tias ngeliat, wah si Kunti warna putih. Datang Mas Pak Leo, bukan merah. Kenapa? Di pikirannya beda. Itu nggak nyambung. Jadi apa yang kita pikirkan, dia akan berubah sesuai yang dipikirkan. Karena goib itu kan api. Berupa dari api dia akan berbentuk seperti apa yang dia mau. Seperti itu. Paham. Nah, berarti kalau misalnya sesuatu kayak Kunti meresahkan, yang lompat-lompat meresahkan gitu, itu film entertainment. Film aja ya. Film itu. Nah, berarti gimana? Nggak pernah yang lihat Madam Lia, berarti nggak pernah lihat so far? Gitu nggak pernah karena lihat. dia udah ngeblokin bahwa apa yang dilihat positif aja, gambar bagus gitu. Bener bagus. Oh gitu. Iya, pokoknya sesuatu yang nggak serem deh gitu. Nggak serem. Ngerti. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kita lagi live, mungkin seputar pertanyaan yang berhubungan sama supranatural atau ada keanehan mungkin. Lintia. Halo, salam kenal. Oke. Lintia mungkin ada pertanyaan. Oh, Nintia orang Surabaya ini. Halo Mbak Nintia, apa kabar? Lintia, oke. Mboe temennya Madam Lia ini. Ya mau menanyakan soal supranatural boleh. Kok aku ada yang aneh? Aku ngerasa ada yang aneh ya di sini. Itu apa ya? Nah, foto aja, nanti kita langsung kasih lihat ke Mas Walang. Ya, Hodam. Maksudnya misal kodamnya Madam Lia misalkan dari Jawa misalkan gitu. Jadi gini sebenarnya. Kalau kodam itu kan memang keturunan. Misalkan Madam Lia itu keturunan misalkan dari Solo ya misalkan. Jogja atau Jogja. Berarti kan dia lebih, nah ini kalau namanya kodam itu kelas tinggi nih, bukan kelas yang di bawah kayak Kunti, enggak gitu, nggak bisa, dia harus atas. Misalkan keturunannya misalkan bisa jadi seorang raja, pangeran, biasa begitu, seorang raja atau pangeran. Gitu. Karena yang namanya kodam itu nggak ada. Kodamnya apa? Kuntilanak nggak ada. Apanya kodam? Gundurwo nggak ada. Itu kelasnya kelas beda gitu loh. Kalau udah jatuhnya kodam tinggi tuh udah memang udah energinya lebih tinggi dibanding yang lain gitu. Dan itu memang dia sudah bisa jadi yang udah berabad-abad. Kodam udah berabad-abad. Iya, itu
marah aja seperti itu, dia nanti udah berabad-abad dia itu udah lama. Nah, itu beda. Dan seperti itu biasanya kalau kodam seperti kayak raja itu tujuannya bukan buat nyakitin orang biasanya, buat ngejaga, ngelindungin keluarganya. Bisa jadi untuk kewibawaan dari pemakainya. Sugesti bahwa pemakainya mau seperti itu, nggak ada. Ini kodamnya raja, tujuan apa? Untuk enggak. Terus sama tukang arwana. Iya. Iya. Blasteran Kanggulan Superman. Iya, jadi dia itu nggak bakal seperti itu. Dia akan melakukan seperti itu untuk ini aja ngelindungin, bisa jadi buat pemakainya jadi bijaksana, auranya bagus, wibawanya. Jadi auranya tuh aura kerajaan, keraton gitu orang. Gitu seperti itu. Nah, buat teman-teman nih, tips aja ya yang udah pernah atau yang udah tahu kalau dia punya kodam, bersyukur. Iya berarti ya masalahnya. Karena hidup aja udah susah, ya nggak? Gitu. Jadi dengan punya kodam ya bisa dibantu dari tingkat tadi ya, kewibawaan, confident, percaya diri atau bahkan nah, kalau ngerawat kodam itu gimana tuh? Ya, kalau ngerawat sebenarnya kan kodam itu ada satu tempatnya, kerangkeng misalkan kris. Nah, atau batu. Nah, kalau misalkan dia itu ngerawat misalkan nggak ada barangnya itu agak susah juga sebenarnya. Tapi biasanya kalau orang dulu, keluarga saya kan kakek saya kan Jawen. Itu dulunya biasa disiapin tuh air putih, teh manis, teh pahit, kopi pahit gitu. Banyak tuh. Telur ayam satu ada disajenin. Saya juga kenal pakai logika. Ini yang minum jin apa manusia? Itu kadang kopinya setengah. Saya mikir ini yang minum apa tikus gitu loh. Kalau makan tikus berarti jatuh dong gelasnya, berat gitu loh. Tapi saya pikir udah nggak usah lah. Karena hal seperti itu saya nggak mau pikir-pikir yang lebih macam-macam. Itu airnya bisa kecil. Iya dia kecil gitu loh. Kopinya ya. Udah. Cuma, nah kalau bagi saya nih ada efeknya karena saya udah nggak mau kayak begitu. Waktu orang tua saya meninggal yang laki gitu, udah nggak ada kayak begitu lagi. Itu orang tua saya yang perempuan disamperin. Dia minta jatah. Jadi pas lagi tidur, Pak Syukurnya digoyang-goyang, takut dia. Udah, nanya sama saya bilang, saya nggak mau ngerawat, saya gitu. Nama ininya ya, bukan orang tua saya nggak mau ngerawat. Kalau kamu masih mau ngikut, silakan datang ke rumah, silakan main di rumah sini. Tapi saya nggak mau ngerawat, ngasih tiap malam Jumat kopi, air, saya nggak mau. Lama-lama enggak. Gitu loh. Kalau saya pribadi saya nggak mau karena mau pendapat pribadi saya, jadi kebiasaan kalau saya pribadi tiap malam Jumat. Tapi ada juga yang memang sudah tradisi ya, itu nggak masalah karena kan segala sesuatu kenyamanan mereka, kenyamanan masing-masing. Kita nggak bisa maksa. Apa tuh? Waktu itu kita pernah bertiga berbicara, Madam Mara, Madam Lia sama saya. Kalau kamu menghempaskan energi negatif, ini saya bilang energi negatif ya, karena dia selalu menggoda ya, bukan membantu ya. Itu meditasi. Jangan kita ngikut ke dia. Kalau kita ngikut ke dia malah suka gitu loh. Kita acuhkan, kita cuekin. Nah, sekarang gini logikanya, gue kadang main logika. Ada 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. 1 orang bisa ngelihat, yang 4 orang nggak ngelihat. Tiba-tiba datang goib. Yang 4 orang cuek kan, sama sebelah orang nggak ngelihat ya. Dia nggak mau deketin, tapi yang 1 dia bisa ngelihat, dideketin terus, gitu loh. Yang 4 orang masa bodoh. Dia karena dideketin kayak kita orang, hai kenal, deketin. Tapi kalau misalkan gue dicuekin, Tias, kok gue dicuekin, Tias, malas deketin, Tias, om, masih deketin gitu. Komunikasi tadi ya. Betul, jadi dicuekin, tapi harus diobatin juga karena kan dia nggak mampu. Terus terang, dia nggak mampu karena nggak mampu. Bisa jadi diobatin, dikasih percaya diri. Kalau memang dia ada berguru meditasi lah. Seperti itu. Iya. Meditasi juga bagus karena energinya di badan kita tuh bagus. Betul. Nah, kalau punya kodam itu bisa disuruh buat ngapain aja sih Mas Walang? Nah, maka itu kodam itu kan gimana kita ya. Maka saya bilang kalau kodam itu disuruh, apa yang kita berbuat baik pasti berbuat baik, tapi kalau jahat ya jahat, tergantung kita. Tapi energinya efeknya ke kita. Dan contohnya ilmu pelet kan. Kadang-kadang gini. Ini banyak loh pengalaman saya dan banyak juga dari hasil dia punya ilmu pelet. Tiap wanita dia dipakai, tapi ujung-ujungnya dia dapat kurang bagus. Tapi begitu. Kenapa? Dia merasa
nggak puas, ujung-ujung mentoknya tak udah. Makanya kadang-kadang orang yang bener, Supra yang bener, lu pakai ginian dijadiin ya, jangan kagak gitu loh. Karena kalau lu nggak jadi, lu nanti udah biasa jadi bahan permainan gitu loh. Tapi kalau dijadiin memang benar-benar mau jadiin bagus, silakan, lebih bagus gitu. Tapi memang biasanya kalau orang udah punya kayak gitu nggak ada puasnya ya, gampang. Ada puasnya, paham. Iya, nggak ada puasnya, gampang bikin. Ya. Ya gini, kalau kita punya kodam berarti kan ada yang ngasih ya. Dengan cara misalnya gini ya, mungkin misalnya keturunan. Kalau keturunan dikasih unjuk, ini ada keris dari kakek, tolong kamu jaga. Kamu harus kasih ini tiap malam Jumat misalkan. Atau kamu ngamalin sesuatu. Nah, kalau memang seperti itu kan berarti kan udah dirawat gitu ya. Nah, kalau misalnya dia punya kodam tapi nggak dirawat, menyuruh-nyuruh nggak bakal mau. Kan kodam itu kan perlu interaksi juga. Jangan sampai lu main nyuruh gua aja, lu ngobrol juga kagak, ketemu juga kagak, gitu kan. Seperti sama kan manusia sebenarnya, gitu loh. Nah, ada juga yang kodam melalui tirakat dengan puasa. Nah sebenarnya kodam itu kan energi. Energi itu kan gimana kita? Kalau kita batin kita seperti ini, pasti berjalan seperti itu, sesuai dengan keinginan. Makanya sekarang kodamnya itu kuat apa tidak, gitu loh. Kalau kodamnya nggak kuat, ya nggak bakal bisa. Gitu. Dan hubungan lu sama kodamnya bagaimana? Apakah dirawat, apakah tidak? Gitu. Kalau nggak dirawat, nggak tidak, ya pasti kodam bilang, lu ngasih makan gue enggak, tapi menyuruh-nyuruh aja, gitu loh. Logikanya seperti itu. Ya. Seperti itu loh sebenarnya. Kapan kita bisa tahu bahwa kodam itu bisa disuruh atau enggaknya nih, Mas Walang? Nah gini, kalau Contoh. Dia udah ngerawat nih, ya. kodam. Nah, gue mau minta sesuatu nih orang nih, dari jauh nih, gue pakai nih, gue panggil kodamnya. Ini orang. Itu nanti dia datang dari sana, gar. Bukan langsung berhadapan muka, gar. Enggak. Alam bawah sadarnya dia nanti malamnya. Keinget kali atau nanti di kupingnya berbisik, udah lo jangan berantem, berteman aja. Maafin gitu udah bayan aja. Itu bagus, nanti hati kita. Karena orang dalam keadaan tidur itu nggak ada pikiran emosi, tenang kan. Orang tidur itu seperti orang meditasi kan sebenarnya kan. Permainannya begitu. Orang tidur itu seperti orang meditasi gitu loh. Ya itu yang lebih, itu yang halus, jujur itu yang halus. Yang negatifnya ada, yang ekstrimnya ada. Ekstrimnya gimana nih? Yang ekstrimnya itu lebih kasar, bisa jadi ke orang bengong, nggak makan, nggak minum. Itu pernah kejadian. Diikat. Waktu itu pernah kejadian teman saya ngikat orang, setelah diikat ditaruh di kuburan. Itu perempuan muter ya mikirin dia lagi, namanya disebutin. Itu ekstrim. Ekstrimnya apa? Tiap hari di otaknya si A, nggak mau makan, nggak mau minum. Itu udah ekstrim. Itu bukan dia sendiri, itu kodamnya udah masuk ke badan, itu ekstrim. Nah, itu ekstrim banget. Jadi udah setengah badan setengah orang gitu. Jadi setengah badannya si A, setengah badannya ya kodam. Ngomongin dia, nggak makan, sampai bingung. Kenapa? Udah diikat, dimasukin, itu ekstrim. Jangan sampai kayak gitu dah. Gue juga nggak mau kayak gitu gue. Karena efeknya nanti ke gue, dosanya ke gue juga gitu. Nah, jadi ternyata seperti itu ya. Kalau untuk dari kisah pemeliharaan kodam, punya kodam ya, dan fungsinya seperti apa gitu, bagaimana ini. Cukup menarik, bahkan menarik banget. Oke. Nah, terus Mas Walang pernah ceritain dong ke kita nih hal seru lain lagi. Oh, yang seru. Ceritain tentang yang berbau supranatural nih. Supra ya. Atau mungkin sekarang yang kekinian nih lagi apa sih? Pokoknya kebanyakan bisnis ya. Kebanyakan lagi bisnis ya. Gue lebih condong ke bisnis, lebih enak. Oh gitu. Jadi pernah nggak ada kodam yang bener-bener concern banget nih sama bisnis orang atau apa? Iya. Jadi gini, kalau bisnis lebih condong ke apa namanya? Kalau bahasa tradisionalnya gendam ya. Gendam. Kalau gendam. Gimana nih? Terus jadi kalau bahasanya gendam gini, banyak orang kan bisnis gini, gue pengen dong jebolin ini dong, gitu, jebolin ini agar bisnis gue lancar. Itu biasanya yang diperlukan ya seperti foto atau nama, bla bla, itu dikerjain tuh. Nah, tapi dengan kategori saya nggak mau negatif, sama-sama menguntungkan, gitu loh. Oke, kalau lu sama menguntungkan jalanin, tapi kalau lu yang untung dulu gue nggak mau.
Iya. karena gue dosa gitu, logikanya gitu. Gue maunya ngerjain sesuatu yang agak-agak nggak mau terlalu jadi yang positif aja lah gitu loh. Seperti itu, kita itu dilakukan tiap malam. Kenapa? Kita tiap malam kasih afirmasi, bantulah supaya ini ada bla bla bla. Itu berjalan dengan seperti itu. Nanti yang di bawah pikirannya tuh orang ngikut. Ditambah lagi nanti kita ngajarin si klien, ini loh klien, nanti begini ya, gini ya. Seperti itu, jadi nyambungnya begini. Alam bawah sadarnya kita udah setting, alam nyatanya kita mesti setting juga. Gitu dong. Jadi selaras ya. Selaras, makanya kalau kita gitu orang, bukan hanya si tujuannya gitu, tapi yang punyanya yang ini harus disetting juga. Disetting juga. Iya, jadi gini loh. Jangan sampai dia ini melakukan sesuatu memang karena dia tidak, yang ini nggak suka, jadi sama-sama enak lah gitu loh. Betul. Kita kasih ini loh, kita kasih energi positif, biarpun dia deket sama orang, energi positif. Tapi kalau dia negatif kan nggak enak, nggak nyambung dong. Di bawah alam sadar kita bawain. Jadi dia mau prospek segimanapun, betul. Malah nggak gol. Iya, karena dari orangnya sendiri nggak bagus. Wah, harus. Makanya kalau saat itu kita tetap mesti dua, dikerjakan juga. Yang mau ngerjain mesti dikerjain juga, bukan dikerjain dengan negatif, enggak, dibagusin. Poles. Dipoles. Istilahnya ya, poles. Seperti itu. Dipoles lah. Ya dong, kalau kita mau mesti poles dong. Jadi orang iya. Jadi jangan hanya pikiran ini nyata, main alam gaib juga main gitu. Gaib juga. Nah, ini saya pernah masalah satu. Bukan jebol, bukan gugur ya. Tahun kemarin waktu 2000 berapa tuh pemilihan DPRD yang itu. Presiden yang pertama itu ada anggota fraksi yang dari Kalimantan telepon saya minta bla bla bla. Oke, saya bilang kita udah mahalnya udah cocok ya bla bla bla. Oke. Dan gue ngomong sama dia nanti begini ya. Oke, siap. Ada berapa tempat nih? Ada 5 nih. Oke, ini 5-5-nya kamu begini ya. Oke, siap. Gue kerjain itu selama 1 bulan. Gue kerjain. Pas hari penghitungan. Iya dong, hari penghitungan udah ngomong, Om, hari penghitungan, oke siap. Padahal newbie nih, anggota baru baru ikut perlombaan, balik lagi orang baru. Dan berkompetisi dengan orang-orang yang memang udah sering gitu. Dan gue nggak bilang, pasti enggak, gue nggak bilang, tapi kita usahakan aja. Dan dia nggak bakal rugi yang saya bilang gitu. Gue kerjain, berhasil, oke. Nggak kerjain nggak usah. Karena kan nggak semua yang gue kerjain pasti berhasil, nggak mungkin gue. Gue bukan Tuhan. Gitu. Nah pas hari-harinya dihitung, kompetisi yang lain yang udah sering dapat 1000, yang ini yang gue kerjain dapat 900, berarti kan kurang 100 ya? Kurang. Oh, gue kalah 100, gue tanya. Kok kalah 100? Iya. Kamu gimana? Udah di kuping gue tuh orang udah ngomong, bagus. Ternyata gue bilang dari 5 tempat kabupaten, 1 yang nggak didatengin. Gue bilang gitu, kenapa nggak datengin? Enggak Om, saya nggak datengin. Kan gue bilang 1, 2, 3, 4, 5, lo datengin 5, padahal pandemi udah bilang. Sekarang yang gini, kalau orang milih lu, kan lihat muka. Iya. Masa orang, gue mau nusuk siapa nih? Gitu kan? Gue udah bilang sama lu nih, lu nusuk nomor 5, tapi bilang, gue nomor 5 siapa ya? Kan pasti bingung gitu. Iya. Ini yang satu yang nggak ada ini, yang 4-4-nya didatengin, yang 1 nggak didatengin. Salah. Aduh, nah itu dia kalau penyesalan itu, di belakang. Kalau itu, gue nggak mau kembaliin, karena yang salah lu. Iya. Oh iya Om, gini, udah. Karena kan 5-5-nya lu nggak sampai, yang 1 nggak sampai. Ini suaranya yang bagus ini enggak. Tapi kalau memang dia menang, pasti itu bisa tuh. Ya karena kan, gue bilang gitu, mesti ada komunikasi. Gitu. Lu nggak mungkin tiba-tiba orang nusuk lu. Bener. Kan nggak kenal sama lu gitu, nggak mungkin. Ya kan? Setuju. Logika, kita pakai logika aja. Logis, bener. Pakai logis, gue kadang mikir tuh pakai logis, nggak sembarangan pakai goib. Kita pakai logis, di mana kesalahan lu? Ya lu salah. Lu mentang-mentang lu pakai goib lu gampang, nggak kayak begitu. Kalau gue seperti itu, mendingan gue di rumah, gue nggak usah kerja, gue tidur aja, gue datang. Iya. Gue tetap usaha kan, gue tetap komunikasi sama orang, gue tetap promosi. Betul. Iya, kalau misalnya gue begitu, mendingan gue di rumah, gue tidur. Tapi capek gue nyanyi, tinggal lu datang tek duit lu. Bener. Enggak kayak gitu. Berarti Om Malang
lebih gampang dong ya untuk dealing ya, mengerjakan sesuatu ibaratnya artworknya sama orang yang ibaratnya mau ngedenger. Betul Ya, betul berarti betul. untuk orang yang mau dituntun ya, Betul. dan terutama adalah orang yang rajin, udah Om ya. Ya karena proses itu dari dia sendiri, dari orang Prosesnya dari dia kita kan sendiri. cuma ngeboster doang. Booster, iya, Oh, iya. iya kan kalau gitu, kalau memang dia pikirannya gue udah pakai dukun, gue diam aja dah, percuma ya Pak. Berarti salah dong ya. Salah, Kalau nggak bisa misalnya kayak gue gitu. bayar tinggi, yang penting dia ngerjain. Nggak Salah bisa juga kayak ya. gitu, tetap lu mesti promosi kesana Iya. karena orang ngelihat muka lu. Sekarang Iya. gini, gue hajat ke orang, lu mesti pilih ini. Kan yang beli bingung, gue Heeh. yang mana orangnya ya? Yang mana orangnya kan begitu, Betul, betul. logika ya. Itu logika aja, pasti kena. Meskipun ibaratnya Mas Walang juga joki, kan nggak mungkin ngejokiin semua-muanya dia ya Om ya. Pasti ngomong gitu. Oh. Aduh, menarik banget ya. Bisa ada pertanyaan lagi nih, ya silakan. Ya, bisa ya kan, itulah kegunaannya hodam. Itu kan hodam itu nggak ada batas waktu, lu mau kemana pun jadi bisa kemana-mana gitu, bisa. Cuma pada prinsipnya tidak semuanya pasti terjadi, nggak bisa enggak. Maka di situ sebenarnya yang penting kepercayaan dari pribadi dari si klien, karena kalau kliennya nggak percaya udah hilang musnah. Kalau klien percaya, dia yakin, apa yang kita kerjain lagi, karena kan kita nge-booster energinya dia, kita booster gitu. Kalau dia percaya, yakin jadi. Kalau memang dia nggak percaya, percuma sebenarnya kita juga gitu loh. Buat apa gitu loh. Makanya kenapa gue bilang dia harus percaya juga kalau memang seperti itu, karena gue perlu kayak begitu Ya. Kalau gue kayak misalkan nggak berpikir nih, gue di rumah gue tiduran aja, tinggal datang ke duit, tekok duit, gitu kan, logika kan, nggak bisa kayak begitu, tetap mesti ada. Bisa, jangan 1, 2, 3, 10 pun bisa. Iya, karena nanti kan di situ kan ada sesuatu yang memang universal, umum. Itu. Memang ada kadang juga yang spesialis khusus. Ya. Khusus buat dia aja nih nggak boleh, jadi khusus. Ada juga, gitu. Ada juga. Gitu. Tergantung duitnya. Tergantung itunya. Pasti. Ini khususnya Fair. pasti lah itu. Karena namanya khusus kan pasti ada beda sama yang premium sama yang biasa kan beda. Reguler sama premium beda dong cuy. Bener. Oh, tarifnya di inbox aja ya. Di inbox aja. Tergantung pada kondisi. Di inbox aja nggak enak kesini. Harganya harga cincai lah. Bukan tarif mahasiswa kan Om? Enggak. Kalau mahasiswa kebanyakan bukan karena bisnisnya, dia lebih condong supaya Nilai ya? Apa? nilai aja sama gurunya asik gitu loh. Sebenarnya kalau itu kan nggak perlu pakai itu kan, kalau dia cara dia bicara bagus. Kalau itu kayaknya Pak Palio mesti belajar sama Pak Palio gitu. Cara bicara bagus, gesturnya enak, promosinya bagus, itu bagus gitu. Iya. Tapi kalau misalkan mahasiswanya bego gitu, misalkan ya bego, apa yang mau nilainya gitu, apa yang mau dikasih nilai gitu, apa? Gitu. Nah itu dia tadi buat teman-teman yang udah stay tune di Magnum Opus Indonesia. Saya Tias Bansir bersama dengan Mas Walang ya, yang tadi berbicara panjang lebar tentang dunia supranatural ya, dan yang tadi spesialisnya adalah tentang kodam. Seru banget gitu buat teman-teman yang suka atau yang kepengen tahu atau pengen berbicara bahas lanjut lagi, boleh komen di bawah di sini ya. Oke, terus Dan silakan bikin pertanyaan di bawah. dan bikin pertanyaan juga di bawah. Dan akan kami jawab. Pasti akan dijawab ya. Jadi sekali lagi teman-teman, tulis aja komen di bawah, pertanyaan di bawah. Boleh macam-macam ya pertanyaannya. Oke, boleh apapun pertanyaannya. Nanti kita langsung jawab. Tim Magnum Opus Indonesia pasti langsung jawab. Oke. Mau free konsultasi juga langsung tanya di bawah ini ya. Free konsultasi, silakan langsung. Oke. Terus nanti klik tombol like-nya juga, oke, sama tombol lonceng untuk subscribe kita. Didoain tuh. Oke. Nah, teman-teman, buat yang kamu mau konsultasi gratis, bisa langsung tulis komentar di bawah. Oke? Buat kalian yang ingin konsultasi gratis dengan tim Magnum Opus Indonesia, boleh langsung tulis di komen dan langsung akan kita jawab. Oke? Gratis. Gratis. Langsung aja ya.